Bab 34, Badai di Forum. Guning adalah gadis yang cerdas. Dia tahu maksud sebenarnya dari Gumen. Gu Xiaoxiao pasti telah menjelek-jelekannya di belakang punggungnya. Bu, aku tahu Gu Xiaoxiao pasti telah memberitahu bibi tertuaku sesuatu yang buruk tentangku, tapi Bu, ibu harus percaya padaku. Saya bukan tipe gadis yang tidak memiliki rasa harga diri. Bagus, aku percaya padamu. Meskipun Gumen masih khawatir, dia memilih untuk mempercayai Guning. Setelah beberapa saat, Guning menutup telepon. Mereka pergi ke bagian terpencil di hutan kecil. Kalau orang lain melihat mereka. Pelatihan kungfu adalah latihan jangka panjang. Meskipun MUK telah mempelajari beberapa gerakan, dia perlu sering berlatih. Maka MUK dan Guning terus berlatih seperti yang mereka lakukan kemarin. Adapun Mixi, karena fisiknya tidak cukup kuat sekarang, dia tidak bisa langsung bertarung dengan Guning untuk berlatih. Guning membiarkan dia melakukan kuda-kuda terlebih dahulu. Saat Guning dan teman-temannya sedang fokus berlatih, postingan tentang dirinya menimbulkan diskusi sengit di forum sekolah mereka. Seseorang telah mengambil video tentang apa yang baru saja terjadi di kantin dan mengunggahnya ke forum. Wah, ini tidak mungkin nyata. Pelatnya telah terlempar ke depan dengan sempurna. Dan mejanya terlalu berat untuk dipindahkan. Bagaimana dia bisa dengan mudah menariknya? Piringnya juga. Bagaimana dia bisa mematahkannya sekaligus? Orang biasa tidak akan pernah bisa melakukan itu. Saya yakin siswi ini pasti ahli kungfu. Seorang ahli kungfu? Saya tidak percaya kamu. Kamu pasti sudah membaca terlalu banyak novel aksi. Tapi menurutku siswi ini adalah orang yang pendiam. Astaga! Aku pernah bertemu siswi ini sebelumnya, di hutan kecil kemarin. Dia berkelahi dengan siswa laki-laki tinggi dan kuat lainnya. Anak laki-laki itu telah dipukuli hingga jatuh ke tanah. Saya ingin merekam video mereka, tetapi siswi tersebut mengetahui dan mengancam saya. Tolong, beritahu kami apa yang dia katakan. Tolong, saya menunggu online. Mohon. Dia berkata, apakah kamu ingin bertarung dengan saya? FCK, aku tidak akan pernah mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Dan aku lari ketakutan. Semua orang tertawa dan menggoda. Ada komentar yang saling melengkapi dan pedas. Saya pikir dia hanya ingin mendapatkan perhatian. Tepat sekali, orang-orang saat ini sangat ingin menjadi terkenal. Saya setuju. Jika dia benar-benar melakukan kungfu, dia bisa bertarung dengan Chu Peihan, dan membuktikannya kepada kami. Melihat komentar pedas itu, mereka yang mengagumi Guning merasa tidak senang. Mereka segera membalas. Apakah kamu buta? Cobalah melempar piring dan lihat apakah piring itu berputar dan mengarah ke sasarannya sendiri. Dan tarik meja untuk bergerak jika Anda bisa. Tepat sekali, tutup mulutmu jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Saya pikir mereka cemburu. Mereka tidak tahan dengan kenyataan bahwa Guning lebih baik dari mereka. Sangat setuju. Beberapa gadis sangat iri pada yang lain. Kawan, kita harus berpikiran jernih, dan menjauhi gadis-gadis itu untuk melindungi diri kita sendiri. Tentu, saya lebih memilih untuk tetap melajang selamanya daripada bersama wanita jalang yang sok. Setuju. Anak-anak itu sangat jahat. Mereka segera menaklukkan sekelompok gadis yang menjelek-jelekan Guning, tetapi diam-diam mengarahkan kemarahan gadis-gadis itu kepada Guning. Tepat pada saat itu, sebuah komentar menarik perhatian semua orang. Apakah dia benar-benar kuat? Saya Hauran, senior dari kelas 7. Saya sekarang menantang siswi ini untuk bertarung dengan saya. Siapapun yang mengenal siswi ini, ceritakan padaku tentang dia. Diskusi pun langsung memanas. Hauran, siswa senior dari kelas 7, adalah sosok terkenal di sekolah mereka, tapi dia terkenal karena perilaku buruknya. Dia telah melibatkan dirinya dalam perkelahian dan kerusuhan, bahkan berperilaku lebih buruk daripada Chu Peihan. Jika dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, dia juga akan dikeluarkan dari sekolah. Sekarang, Guning dalam masalah. Mereka yang mengkritik Guning langsung menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tak lama kemudian, informasi Guning bocor. Siapapun yang membocorkan informasi Guning pasti sangat membencinya, dan ingin melihatnya dalam bahaya. Setelah Hauran menantang Guning, beberapa merasa khawatir, beberapa menantikannya, dan beberapa hanya menikmati membangun kebahagiaan mereka di atas penderitaan orang lain.
Ada banyak siswa berkumpul di luar pintu kelas 4. Segera, Qin Zheng, Zhang Yiming, Fu Mingliang dan Chen Xiao dimasukkan. Mereka semua datang demi Guning. Tepatnya, mereka ada di sini untuk Hao Ran dan Guning. Di antara penonton tersebut, Qin Zheng dan teman-temannya serta Xiao Feifei dan teman-temannya sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika Gu Xiaoxiao mengetahui berita itu, dia pasti merasa menyesal pulang begitu cepat dan melewatkan drama. Di lorong itu, 3 anak laki-laki yang bersandar di pagar pembatas paling terlihat. Sebenarnya mereka tidak tampan, tetapi karena tidak ada yang berani mendekati mereka, mereka terlihat jelas. Meskipun ketiga anak laki-laki itu tidak tampan, mereka tidak jelek sama sekali. Mereka berperilaku arogan dan agresif, yang menunjukkan bahwa mereka adalah anak nakal. Hao Ran, Guning mungkin terlalu takut untuk datang, seorang anak laki-laki yang berdiri di sebelah kanan di antara ketiga siswa laki-laki itu membuka mulutnya. Hanya ada beberapa menit lagi dari kelas malam. Guning masih absen. Mungkin dia ketakutan. Dia tidak bisa bersembunyi selamanya, kecuali dia putus sekolah, kata anak laki-laki di tengah, yaitu Hao Ran, dengan nada meremehkan. Bagaimana kalau kita menunggu lebih lama lagi? Kelas malam akan dimulai beberapa menit lagi, seorang anak laki-laki yang berdiri di sebelah kiri bertanya. Ya kenapa tidak? Mungkin dia bermaksud datang sampai kita pergi saat kelas malam akan dimulai, kata Hao Ran. Saat Guning dan teman-temannya keluar dari tangga, mereka melihat banyak orang di luar kelas 4. Sesuatu pasti telah terjadi. Tidak peduli apa yang terjadi, kelas malam akan segera dimulai, dan Guning bersama Yu Mixi harus melewatinya. Ruang kelas MU ketidak searah dengan kelas Guning, tetapi karena penasaran, dia mengikuti Guning berjalan di depan. Seseorang segera mengetahui bahwa Guning akan datang. Chen Xiao langsung membuka mulutnya. Wah! Bukankah ini Guning? Siapa bilang dia takut? Dia sungguh luar biasa. Chen Xiao melakukannya dengan sengaja untuk mendorong Guning ke pusat masalah. Semakin dia memuji Guning, Hao Ran akan semakin tidak bahagia. Saat Guning muncul, Chen Xiao langsung membuka ponselnya, mulai memotret. Dia ingin mengirim video itu ke Gu Xiaoxiao setelah selesai. Mendengar itu, Guning tahu mereka bukanlah orang baik. Namun, Guning berasumsi Chen Xiao dan teman-temannya adalah orang-orang yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah.